Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas tentang kebutuhan eliminasi. Sebenarnya apa sih kebutuhan eliminasi? Nah, pada kali ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Di sini kalau kita lihat dari logo di toilet ya, nah pasti juga ada yang seperti itu, dan gambar ini ada orang yang ingin buang air besar dan buang air kecil. Nah, sebenarnya buang air besar dan buang air kecil ini apa? Apakah sisa-sisa makanan atau minuman, atau juga sisa hasil metabolisme? Nah, oleh karena itu, mari kita coba bahas bersama-sama. Nah, ini adalah eliminasi digestif atau eliminasi pada saluran pencernaan. Nah, eliminasi atau pembuangan sampah digestif. Nah, seperti yang kita tahu, anatomi dari pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus atau dubur. Mungkin kita bisa review ada organ apa-apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kalian bisa membaca sendiri. Tapi yang jelas proses dari eliminasi itu bisa dikatakan, khususnya digestif, bisa dikatakan sebagai buang air besar. Nah, dan juga kalau feses itu sendiri, nah itu sisa-sisa dari makanan, dan juga ada juga hasil dari absorpsi air, natrium, dan juga endingnya adalah feses sudah menjadi dari sisa semi solid atau saluran dengan feses. Nah, terus untuk yang bakteri ataupun proses fermentasi, kita menamakan flatus ya, atau kentut. Kentut di sini ya karena kaitannya apa saja, zat-zat apa saja atau unsur apa saja yang terjadi di dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada hidrogen, karbon dioksida, gas metan, nah maksud dari protein, juga ada beberapa zat ataupun unsur yang ada di dalamnya, sehingga feses dan flatus itu sangat bau karena memang ada gas-gas atau unsur yang memang menjadikan feses atau flatus tersebut bau. Nah, ini adalah karakteristik normal dan abnormal feses, baik dari warna. Misalkan untuk dewasa warnanya biasanya kecoklatan, tapi untuk anak-anak biasanya berwarna kuning. Nah, kalau yang abnormal bisa berwarna putih ya. Terus juga ada kalau yang anak-anak bisa berwarna hitam. Ya biasanya karena di sini ada gangguan di saluran empedu, atau juga karena akibat obat-obatan atau perdarahan di gastrointestinal atau di saluran atau di traktus bagian atas, seperti itu. Terus juga bisa juga berwarna merah juga, nah, karena ada perdarahan itu tadi. Nah, untuk konsistensinya mulai dari padat, ada semi padat sampai ke lembut ya, bahkan juga kalau yang abnormal bisa cair atau bisa juga keras. Ini penyebabnya biasanya bisa karena dehidrasi atau juga penurunan intestin mortality dari saluran pencernaan tersebut. Nah, di sini untuk dari bentuknya itu biasanya panjangnya ya kurang lebih 2,5 cm atau dengan dalam diameter dewasa ya, yang mungkin Anda sudah bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Kalau yang abnormal ya biasanya ya tidak beraturan, kadang ada yang lancip juga. Terus penyebabnya apa? Ya bisa karena obstruksi atau kondisi pada rektum. Untuk beratnya gimana? Ya bervariasi, tapi secara umum
100 atau 400 gram per hari. Untuk bau, ya baunya khas ya kalau yang normal, karena memang efek dari apa sih atau makanan yang dimakan, terus juga dari bakterinya itu yang mempengaruhi dari baunya. Nah, terus juga konstituen atau unsur-unsurnya ya dari di sana apa aja ya, mulai dari smell mode, terus juga ada maksudnya unsur yang membentuk feses atau feses itu sendiri. Kalau yang abnormal ya bisa ada tambahan, misalkan ada pusnya, ada mukusnya, atau juga ada parasinya, bahkan juga berdarah itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi defekasi apa aja? Ya mulai dari usia, diet, intake cairan. Nah, ini juga cairan sangat berpengaruh. Karena apa? Defekasi juga dari unsurnya seperti yang tadi sudah dibahas, juga ada cairannya juga. Jadi sangat berpengaruh terhadap konsisten maupun dari pembentukannya. Aktivitas fisik juga, stres psikologis, suhu, terus pengobatan ya, karena tadi obat-obatan itu juga mempengaruhi, dan juga kebiasaan. Nah, biasanya memang sudah biasa tiap hari dan di jam yang sama, misalkan di pagi hari, maka defekasinya akan sering dilakukan di pagi hari. Begitu juga yang beraktivitas di malam hari yang nanti akan terbiasa juga. Ada prosedur diagnostiknya juga, misalkan dipuasakan atau misalkan disuruh diet apa gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi defekasi. Anestesi dan juga pembedahan, kondisi patologis dan nyeri. Nah, masalahnya apa saja? Nah, mungkin kita sudah kenal, mulai dari konstipasi, obstipasi, diare, inkontinensia bowel, dan flatulensi. Nah, konstipasi atau sembilit atau susah buang air besar, misalkan keras ya, seperti itu. Nah, obstipasi ini sudah konstipasi kronis lah, bisa dikatakan kayak gitu. Karena sembilitnya bisa 3-5 hari, bahkan 1 minggu nggak BAB. Nah, itu sudah masalah. Khusus diare, nah ini ya, buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Nah, itu bisa dikatakan sebagai BAB. Kalau inkontinensia bowel, BAB yang tidak terkendali karena sudah tidak bisa mengontrol ya dari rektum atau anus dalam BAB. Kalau flatulensi adalah kentut. Nah, kentut itu bagus, tapi terlalu sering atau banyak kentut berarti ada masalah di sana. Nah, untuk nursing diagnosisnya kita bisa lihat di Nanda ya. Nah, di sini di kelas gastrointestinal functionnya. Nah, di sana ada beberapa masalah seperti konstipasi, resiko konstipasi, kronikal fungsional konstipasi, sampai pada bowel incontinence. Manajemen perawatannya mulai dari promosi defekasi reguler, nah, mulai dari privacy, timingnya, nutrisi, cairan, exercise, dan juga positioningnya. Nah, itu juga harus dilakukan atau disampaikan secara benar. Dan edukasi pengobatan. Nah, pengobatan apa saja sih yang dapat mengatasi dari gangguan eliminasi digestif itu. Nah, mulai dari karatik, laksatif, anti diare atau anti flatulen. Nah, kita juga sampaikan. Terus juga enema, ada juga bowel training juga. Terus kantong kontinensia fekal dan manajemen ostomi. Nah, ini adalah beberapa alat bantu pada pasien yang akan melakukan eliminasi AV ya. Tuh, bisa langsung dari luar ataupun juga dari samping.
atau juga ada yang duduk juga. Eliminasi sampah metabolisme. Nah, sampah metabolisme di sini atau urin. Nah, misalkan seperti sistem pernafasan, sampah metabolismenya adalah CO2 dan H2. Dokumen mulai dari keringat yang mengandung garam, urea, asam urat serta metabolisme lain, dan juga di hepar mulai dari glukosamin, urea, keringat dan urin. Dan sistem endokrin peran eliminasi air dan natrium hormonal, dan sistem renal mulai dari urin, air, asam urat, lakar, urea, kreatinin dan benda keton. Nah, ini untuk eliminasi urin. Filtrasinya kurang lebih 25% dalam darah, jadi semua filter dan kecuali molekul yang besar. Reabsorpsi dan sekresinya, nah bahan-bahan yang dibutuhkan lain mulai dari tubulos, proksimal, ekskresi urea, kreatinin, hidrogen, amonia, filtrat dan juga urin. Dan untuk mixinya, produksinya kurang lebih 1-2 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, ini yang penting yang perlu digarisbawahi, karena nanti ketika kita ingin mengukur berapa produksi urinnya, yang bisa menggunakan rumus ini. Kurang lebih perkiraannya ini akan lebih tepat. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri urin normal? Nah, mulai dari kejernihan, jernih, bening. Nah, dan kalau lama dibiarkan bisa berubah menjadi keruh. Warnanya ya, kalau misalkan warnanya kuning, nah, biasanya dipengaruhi oleh diet dan obatan ataupun juga kepekatan. Nah, kalau bau ya bau khas. Biasanya kalau didiamkan lama bisa mengeluarkan bau amonia. Dan berjenisnya kurang lebih 15 sampai 10-20 tergantung zat yang terlarut. Nah, ini karakteristik lebih spesifiknya bisa Anda baca nanti, mulai dari beratnya, warnanya, baunya, stability-nya, pH, terus juga spesifikasinya, glukosnya berapa, ton badinya berapa, dan juga darahnya. Nah, yang tidak ada, nah normalnya ada, tidak ada itu glukosa, ton badi dan juga berat. Kalau ada berarti abnormal, ada kekeruhan di sana. Nah, itu juga bisa dibaca sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi miksi mulai dari produksi urin, dari usia, diet, intake, cairan, aktivitas fisik, stres, suhu, tonus otot, pengobatan, kebiasaan, prosedur diagnostik, anestesi dan juga pembedahan. Kurang lebih sama seperti yang tadi sudah disampaikan di eliminasi alti ya. Nah, adapun macam-macam gangguan. Nah, macam-macam gangguan di sini dibagi menjadi dua, mulai dari penyimpangan produksi dan juga penyimpangan eliminasi urin. Nah, yang pertama adalah poliuria atau produksi air seni yang berlebihan. Nah, kalau oliguria kurang dari 500 ml per 24 jam atau 30 ml per jam. Ada juga yang dikatakan sebagai anuria, urin tidak bisa keluar pada gangguan ginjal, jadi urinnya tidak bisa keluar. Kalau dari penyimpangan eliminasi urin itu sendiri meliputi frekuensinya, nah, lebih dari 4-5 kali per hari, atau semua kuantiti yang kurang lebih 50-100 ml. Nokturia atau buang air kecil berlebihan di malam hari. Urgensi atau hasrat miksi mendadak. Nah, dan juga yang dikatakan sebagai disuria atau sakit ketika mengeluarkan air kecil ya, atau susah. Terus anurisis, mengompol, dan inkontinensia urin serta retensi urin. Nah, ini adalah faktor-faktor yang
berhubungan dengan masalah-masalah itu tadi. Nah, ini bisa diatasi. Nah, untuk diagnosis keperawatannya ya kembali, kalau kita ingin mengecek Anda, bisa Anda cek di domain ketiga. Ya, macam-macamnya mulai dari urinar, ya, fungsi urin, juga dari gangguan eliminasinya, juga fungsional urinary inkontinensianya, terus sampai pada urin retention. Nah, nanti untuk penata laksananya juga dijelaskan di sana. Silakan Anda sambil buka buku Anda yang Anda miliki. Nah, lantas manajemen keperawatannya apa saja? Yang pertama, mempertahankan eliminasi urin normal, intake cairan dan kebiasaan misi normal, membantu toileting. Nah, itu sudah pasti, karena kita akan mengajarkan pasien untuk mandiri. Terus mencegah infeksi saluran kencing. Dengan cara apa? Cukup meminum dan cegah antiseptik korosif, cegah bahan iritasi, dan juga perineal hygiene. Itu yang perlu diperhatikan. Terus yang ketiga, mengatasi inkontinensia urin, mulai dari kita bisa melakukan bladder training, cardiovascular exercise, dan pertahankan integritas kulit dengan kateter urin. Kalau pasien dengan terpasang kateter. Mengatasi retensi urin, obat kolinergin dan juga kateter urin, dan ada juga urin catheterization atau pemasangan kateter pada urin. Ya, misalkan pada pasien-pasien retensi dan inkontinensia ada di atas, karena memang sudah tidak bisa mengontrol. Tadi kalau tidak ya beser. Nah, ini alat untuk membantu proses pembuangan urin pada pasien-pasien di rumah sakit. Yang tujuannya nanti juga akan mengukur berapa jumlah dari urin yang dikeluarkan. Ini referensi yang bisa Anda bahas atau yang bisa Anda baca kembali supaya lebih meningkatkan pemahaman Anda. Dan untuk praktikumnya nanti bisa Anda simulasikan sesuai dengan e-learning yang sudah saya berikan. Nah, materi ini juga ada di e-learning, silakan Anda download. Begitu juga praktikum. Nah, di praktikum kita sudah ada buku pedomannya, silakan mulai dari SOP dan yang lain sebagainya. Untuk proses belajarnya silakan dipelajari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.